Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Anjani Puspitasari, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika semester 4, Prodi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja perlengkapan dan peralatan kantor dan perbedaan apa saja antara perlengkapan dan peralatan kantor. Perlengkapan kantor biasanya berupa barang-barang kecil yang sering digunakan dan sering habis juga. Untuk harga pun relatif murah dibandingkan dengan peralatan kantor. Perlengkapan kantor atau yang biasa disebut dengan stationery office biasanya dapat dibeli di toko alat tulis atau supermarket terdekat. Yang pertama ada stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa dokumen dengan cara pakainya yaitu adalah buka tengah stapler, lalu tarik perengan di dalamnya, lalu masukkan isi stapler yaitu staples yang berbentuk huruf U yang nantinya akan terlipat di bawah kertas yang akan dijepit. Lalu ada staples. Staples yaitu adalah isi dari stapler yang tadi yang berbentuk huruf U atau yang biasa disebut dengan kokot. Nah, cara pakainya pun sama seperti yang tadi, tinggal dimasukkan saja ke tempat yang sudah disediakan di dalam stapler. Lalu yang ketiga ada highlighter. Highlighter yaitu adalah alat yang digunakan untuk menandai beberapa kata atau kalimat yang penting dalam notebook atau dokumen. Biasanya yang termasuk dalam highlighter itu adalah stabilo. Cara pakainya pun tinggal kita oleskan saja pada kalimat yang akan ditandai. Selanjutnya ada pensil dan pulpen. Pensil dan pulpen yaitu alat yang digunakan untuk menulis atau menggambar di sebuah kertas. Cara pakainya pun gampang, cukup kalian coretkan atau goreskan apa yang kalian ingin tulis dan ingin kalian gambar. Bedanya pulpen dan pensil itu adalah kalau pulpen terbuat dari tinta dan pensil terbuat dari goresan kayu. Lalu ada penghapus. Penghapus yaitu adalah alat yang digunakan untuk menghapus bagian yang ingin kalian hapus yang berasal dari goresan pensil tadi. Dan cara pakainya pun gampang, cukup kalian gosokkan di bagian yang ingin kalian hapus. Lalu ada penggaris. Penggaris yaitu ada alat yang digunakan untuk mengukur suatu panjang atau mengukur yang ingin kalian ukur. Caranya pun gampang, cukup kalian ukur dari ujung senti sampai ke sentimeter yang kalian inginkan. Lalu selanjutnya ada tip X, yaitu alat yang digunakan untuk menghapus cairan tinta yang tadi kalian sudah goreskan. Caranya pun gampang, cukup kalian kocok tip X-nya, lalu kalian tekan dan kalian pencet, nanti akan keluar cairan tip X itu dan akan terhapus dengan sendirinya. Lalu selanjutnya ada paper clips atau binder clips. Alat ini digunakan untuk menjepit suatu dokumen yang sudah disesuaikan atau disatukan secara kategorinya. Cara pakainya pun mudah, tinggal dibuka kaitan atau ditekan tekanan binder clipsnya, lalu masukkan dokumen yang sudah disatukan sesuai kategorinya. Lalu setelah itu ada schedule planner. Schedule planner ini adalah alat digunakan untuk mengurutkan suatu daftar acara atau daftar kegiatan yang akan ditulis. Lalu cara pakainya pun gampang karena ini berbentuk buku, jadi kalian tinggal tulis aja daftar acara atau daftar kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu atau di hari yang akan datang. Lalu selanjutnya ada stationery case. Stationery case ini adalah alat untuk penyimpanan berupa perlengkapan kantor yang terdiri dari seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Cara pakainya pun gampang karena stationery case ini adalah berbentuk laci yang kecil yang di dalamnya ada beberapa slot. Lalu tinggal dibuka aja lacinya, tinggal dimasukkan sesuai kategorinya. Lalu selanjutnya ada scanner, yaitu adalah scanner yang alat yang digunakan untuk memindai suatu dokumen, gambar yang nantinya akan berbentuk digital dalam komputer. Selanjutnya ada dispenser tape. Dispenser tape yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan isolasi. Cara pakainya pun gampang karena di ujung sisi dispenser tape itu ada gerigi-gerigi tajam yang dimana digunakan untuk memotong isolasi yang ingin kalian pakai. Jadi tinggal kalian tarik, terus kalian tancapkan atau kalian tempelkan di ujung sisi selotip yang tajam tadi, lalu tinggal kalian tarik ke bawah, nanti dia akan terpotong. Lalu selanjutnya ada post-note. Post-note yaitu adalah selembaran kertas atau selembaran yang digunakan untuk
menanda atau untuk pengingat kita. Misalkan kalau kita lagi banyak kerjaan ya, jadi list-list yang akan kita kerjakan ditaruh di post note, lalu ditempelkan di sisi yang gampang dilihat atau yang gampang terjangkau gitu. Cara pakainya pun gampang karena di belakang sisinya post note itu ada lem yang untuk menempelkan post note tadi. Lalu terakhir ada cut paper, yaitu adalah alat untuk memotong kertas. Caranya pun gampang, cukup kalian putar kunci yang ada di tengah-tengah cut paper, lalu kalian tarik, kalian dorong agar pisaunya keluar, lalu tinggal kalian potong deh kertas yang ingin kalian potong. Selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor meliputi barang-barang yang relatif besar dan digunakan dalam jangka panjang. Fungsinya adalah sebagai sarana penyimpanan dan sebagai alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di dalam kantor. Yang pertama ada letter tray. Letter tray itu adalah rak bertingkat yang berfungsi untuk menyimpan dokumen atau kertas yang masih dalam proses, dan bisa juga untuk tempat penyortiran surat. Lalu ada box file. Box file itu adalah tempat yang digunakan untuk menaruh dokumen yang telah dimasukkan ke dalam map. Cara pakainya gampang, kalian tinggal buka atau kaitkan yang di bawah box file itu, lalu masukkan ke bolong-bolongan itu. Lalu ada perforator. Perforator yaitu ada alat-alat yang terbuat dari bahan besi yang tugasnya atau yang berfungsi untuk membolongi kertas. Cara pakainya pun gampang, kalian tinggal sisipkan kertas yang ingin kalian bolongkan ke sisi tengah-tengah, lalu kalian tinggal cetek atau tinggal kalian tekan tangan atau sisi atas perforator. Nah, lalu kertas yang sudah dibolongi biasanya akan disimpan dalam ordner. Lalu selanjutnya ada meja satu biro. Meja satu biro adalah meja yang berukuran besar dan memiliki kedua lacinya di sisi-sisinya. Biasanya meja ini digunakan oleh top manajemen. Lalu ada meja setengah biro. Meja setengah biro adalah meja yang berukuran setengahnya dari meja satu biro dan biasanya digunakan oleh para staf karyawan. Dan meja ini memiliki satu laci di sisinya. Selanjutnya ada meja letter L. Meja letter L ini adalah meja yang berbentuk L yang biasanya digunakan oleh sekretaris untuk mempermudah pindah-pindah posisi. Lalu ada meja rapat. Meja rapat ini adalah meja yang berbentuk persegi panjang, lingkaran, maupun huruf U. Dan meja ini biasanya digunakan dalam kegiatan rapat. Lalu selanjutnya ada ordner. Ordner yaitu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan file atau dokumen yang sudah dilubangi. Cara pemakaian atau penyimpanan file ke dalam ordner yaitu tinggal kalian buka kuncinya yang ada di tengah-tengah file ordner, lalu kalian masukkan file yang sudah dibolongin. Lalu ada filing cabinet, yaitu adalah lemari yang disusun atau yang diletakkan secara vertikal yang digunakan untuk penyimpanan arsip. Caranya gampang, tinggal kalian buka filing kabinetnya satu-satu, lalu kalian masukkan dokumen atau pengarsipan yang telah sesuai kategorinya. Lalu selanjutnya ada flash disk, yaitu yang digunakan untuk penyimpanan media atau dokumen secara portable yang berbentuk digital di dalamnya. Lalu ada kalkulator. Kalkulator yaitu ada alat untuk mempercepat perhitungan di sebuah perusahaan, apalagi di divisi keuangan, dan biasanya juga untuk mempercepat dan untuk mengurangi risiko kesalahan. Lalu selanjutnya ada faksimil. Faksimil adalah alat transmisi yang dapat membagikan atau mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon yang hasilnya sama persis dengan aslinya. Lalu ada map file, yaitu adalah map yang memiliki sela-sela di dalamnya untuk menyimpan dokumen yang telah disiapkan. Selanjutnya ada brankas. Brankas digunakan untuk media penyimpanan surat berharga atau keuangan perusahaan. Caranya gampang karena
berangkas disediakan fasilitas PIN atau kunci untuk membukanya. Jadi, kalian tinggal masukkan PIN kunci yang telah disediakan oleh perusahaan, lalu kalian putar dan terbukalah berangkas itu. Lalu, yang terakhir, ada komputer. Komputer yaitu adalah alat untuk mengelola dan penyimpanan dokumen secara digital. Yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua perihal tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Beda perusahaan, beda juga perlengkapan dan peralatan kantor yang mereka punya, apalagi perusahaan yang di bidang konstruksi dan pertambangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.